Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, anak didik kami kelas 11 kelas 11B ya. Kita lanjutkan materi kita ya. Materi kita hari ini yaitu tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan ya. Oke. Langsung saja ya. Apa itu kelarutan, kan begitu. Nah, ini akan kita pelajari di bab ini ya. Nah, jadi materinya adalah kelarutan dan hasil kali kelarutan beserta nanti rumus-rumusnya, kan begitu, akan kita pelajari di bab ini ya. Nah, jadi seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwasannya suatu zat itu ketika kita masukkan ke dalam air, kan begitu. Nah, itu akan mengalami apa? Mengalami yang namanya larut, kan begitu. Mengalami kelarutan, kan begitu. Nah, jadi kalau misalkan zat tersebut, sebentar ya. Ya, sebentar ya. Oke ya, kita lanjut. Oke, nah jadi kalau misalkan suatu zat kita masukkan ke dalam air, kan begitu. Nah, suatu zat kita masukkan ke dalam air, maka zat tersebut bagaimana? Zat tersebut dia akan larut di dalam air, kan begitu. Akan larut di dalam air. Nah, jadi tentunya di sini berbeda-beda ya, berbeda-beda antara satu zat dengan zat yang lain, kan begitu, kelarutannya, kan begitu. Nah, kalau misalkan NaCl misalkan, nah kelarutannya tentu berbeda dengan garam yang lain, kan begitu. Nah, jadi di sini ya, di sini ya, untuk pengenalannya ya, di sini ada beberapa sampel, kan begitu, sampel. Nah, jadi ketika suatu zat itu kita larutkan ke dalam air ya, maka
zat tersebut akan mengalami ionisasi, ya. Jadi mengalami ionisasi atau terionisasi begitu ya. Nah, jadi ketika zat tersebut terionisasi, ya, maka nanti disitulah, ya, zat tersebut mengalami yang namanya itu kelarutan atau larut di dalam air, kan begitu. Nah, jadi ada di sini zat yang tidak mengalami kelarutan. Nah, itu dia. Jadi ada zat yang tidak mengalami kelarutan. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya misalkan logam seperti itu ya. Nah, logam itu tidak mengalami kelarutan, ya, artinya tidak larut, kan begitu. Kalau misalkan garam dapur itu larut. Kemudian ada misalkan gula itu larut, kan begitu. Nah, jadi kelarutan itu pun dia ada namanya titik jenuh, ya, titik jenuh. Ya, jadi titik jenuh itu artinya ketika suatu zat kita masukkan ke dalam air, kan begitu. Nah, jadi nanti zat tersebut, ya, kalau misalkan kita tambahkan terus misalkan zat tersebut kita tambahkan, maka nanti zat tersebut itu akan bisa tidak larut lagi, ya, bisa tidak larut lagi. Nah, jadi zat tersebut nanti bisa tidak larut lagi dalam air. Nah, jadi kalau dia tidak larut lagi, nah itulah yang akan membentuk endapan. Nah, seperti itu ya. Misalkan kita taruh ini gula atau garam kita masukkan terus ke dalam air, kita tambahkan terus, ya kan? Kita tambahkan terus ke dalam air. Nah, otomatis kalau misalkan sampai nanti titik jenuhnya, ya, titik jenuh, pada nama titik jenuh, ketika lewat titik jenuhnya, maka garam tersebut tidak lagi larut dalam air. Nah, jadi dia tidak lagi larut di dalam air, begitu. Artinya dia membentuk yang namanya endapan. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah dia untuk kelarutan, ya. Jadi kelarutan itu, ya, kelarutan berbagai zat, ya, itu berbeda-beda, ya. Jadi kalau misalkan AgCl ini kalau misalkan dilarutkan dalam air akan membentuk apa? Ag positif tambah Cl negatif. Nah, ini akan terurai di dalam air, kan begitu, akan terurai menjadi ion Ag positif dan Cl negatif. Nah, kemudian Ag2CrO4. Nah, Ag2CrO4 ini kalau misalkan kita larutkan ke dalam air akan nanti terionisasi menjadi ion 2Ag positif dan CrO4 2 negatif, kan begitu. Nah, itu ya. Oke. Nah, inilah harus penjelasan dulu lah, ya kan, baru nanti soalnya. Nah, jadi kalau misalkan kelarutan tadi udah bisa lah ya. Jadi setiap zat itu mengalami kelarutan, ya. Tetapi ada zat-zat yang tidak larut, kan begitu. Nah, jadi untuk zat-zat yang larut di dalam air, ya, itu nanti ada namanya hasil kali kelarutan. Nah, hasil kali kelarutan ini apa? Nah, hasil kali kelarutan itu adalah hasil kali kelarutan itu adalah hasil kali konsentrasi ion-ion, ya, hasil kali konsentrasi ion-ion dalam keadaan jenuh. Nah, jadi hasil kali konsentrasi ion-ion, ya, dalam keadaan jenuh. Nah, jadi di sini kan tadi kita larutkan misalkan garam ke dalam air, kan begitu, garam ke dalam air. Nah, jadi kan akan terbentuk ion-ion. Nah, terbentuk ion-ion, kan begitu. Terbentuk ion-ion dari garam tersebut, kan begitu. Nah, otomatis nanti
ketika kita tambahkan garam tersebut, dia akan mencapai yang namanya titik jenuh. Nah, titik jenuh itu adalah titik di mana ketika suatu larutan itu ditambahkan, ketika terus ditambahkan ya, ketika udah lewat titik jenuhnya, maka larutan zat tersebut tidak larut lagi ke dalam air, begitu. Dia tidak larut lagi. Nah, jadi KSP ini artinya hasil kali kelarutan, yaitu hasil kali konsentrasi ion-ion dalam keadaan jenuh. Nah, dalam keadaan jenuh. Jadi konsentrasi ion-ionnya ya dalam keadaan jenuh. Berarti dalam keadaan jenuh. Nah, jadi di sini ya untuk mencari KSP ya tentunya harus kita uraikan dulu ya menjadi ion-ionnya kan gitu. Nah, menjadi ion-ionnya. Nah, setelah itu nanti setelah dapat ininya ya, maka nanti kita kali untuk mencari KSP itu rumusnya adalah konsentrasi ion positif pangkat koefisien kali konsentrasi ion negatif pangkat koefisien. Nah, itulah rumus KSP ya. Nah, jadi konsentrasi ion-ion ya dalam keadaan jenuh, hasil kali konsentrasi ion-ion dalam keadaan jenuh. Itulah dia untuk KSP ya. Nah, jadi di sini ya misalkan tuliskanlah persamaan KSP untuk garam CuS dan Ca3PO4 dua kali. Nah, jadi di sini ya yang dilarutkan ke dalam air misalkan CuS atau Ca3PO4 dua kali kan begitu. Nah, jadi ketika ini kita larutkan ke dalam air ya. Ini kita larutkan ke dalam air, maka nanti bisa kita cari nilai KSP-nya ya, nilai KSP-nya atau nilai atau nilai hasil kali konsentrasi ion-ion dalam keadaan jenuhnya kan begitu. Nah, jadi pertama sekali harus kita ionkan kan begitu, harus kita ionisasi. Nah, jadi CuS kalau kita ionisasi menjadi Cu2+ ditambah S2- kan begitu, Cu2+ tambah S2-. Nah, ini mencari nilai KSP-nya yaitu kita kalikan aja konsentrasi ion Cu2+ kali konsentrasi ion S2- kan begitu. Nah, kemudian untuk mencari KSP Ca3PO4 dua kali. Nah, ini harus kita ionisasi juga ya kan, harus kita ionisasi juga terlebih dahulu kan begitu. Nah, berarti nanti di sini Ca3 berarti kalau kita ionisasi ya 3 Ca2+ kan begitu tambah 2 PO4 3-. Nah, jadi KSP-nya adalah KSP Ca3PO4 2- yaitu Ca2+ pangkat 3, pangkat koefisiennya kan 3 ya kan, kemudian PO4 3- pangkat koefisiennya 2 gitu ya. Nah, berarti nanti di sini ya inilah dia untuk rumus KSP kalau itu garam CuS dan Ca3PO4 dua kali. Nah, di sini kelarutan suatu zat dalam air adalah konsentrasi maksimum zat di dalam air saat tercapai keadaan jenuh. Nah, jadi tepat jenuh kan begitu, tepat jenuh. Nah, jadi suatu zat itu ya kita larutkan ke dalam air ya. Nanti didapatlah yang namanya konsentrasinya dalam keadaan jenuh. Nah, hasil kali konsentrasi dalam keadaan jenuh itulah yang disebut dengan KSP ya. Nah, jadi di sini misalkan ini ada zat KXAY. Nah, inilah yang kita reaksikan atau kita campurkan ke dalam air, maka dia akan terionisasi membentuk XKY positif, Ya ya, Y ini koefisiennya, X2X- kan begitu. Nah, jadi kelarutannya itu adalah ini XS, ini YS. Nah, jadi masing-masing nanti dipangkatkan dengan koefisiennya ya. Ini adalah simbol-simbolnya atau rumus-rumusnya. Nah, jadi di sini ya, semakin besar harga KSP, garam semakin mudah larut. Nah, jadi
Semakin besar harga KSP hasil kali kelarutan, ya, maka garamnya semakin mudah larut. Nah, jadi kalau misalkan nilai KSP-nya, ya, hasil kali konsentrasi ion-ionnya itu semakin besar, kan begitu, maka garamnya akan semakin mudah larut. Sedangkan semakin kecil harga KSP, garam semakin sukar larut. Nah, jadi kalau misalkan harga KSP-nya semakin kecil, maka garam semakin sukar larut. Nah, jadi hubungan KSP dengan pH. Nah, jadi nanti dari KSP tersebut, ya, dari data KSP, ya, itu nanti bisa dicari nilai pH. Nah, itu ada nanti di soal-soalnya, ya. Di soal-soalnya itu ada hubungan antara KSP dengan pH, ya. Jadi dari data KSP itu bisa nanti dicari nilai pH, ya. Karena di sini kan pH itu kan tentunya konsentrasi, ada mencari konsentrasi, dicari dulu konsentrasinya, kan begitu. Setelah itu barulah nanti dapat nilai pH-nya. Nah, sama dengan KSP. KSP ini kan dia perkalian antara konsentrasi ion-ion, kan begitu. Nah, jadi nanti dari perkalian konsentrasi ion-ion tersebut bisa nanti dicari nilai pH, kan begitu. Nah, itu nanti ada soalnya, ya. Jadi ini dia salah satu contoh, ya, kelarutan, ya. Jadi kalau misalkan suatu zat, ya, itu kita larutkan ke dalam air, kan begitu. Nah, dia nanti bisa ada yang zat tersebut dia warnanya tetap bening, kan begitu. Ada nanti zatnya bisa merubah warna air menjadi warna keruh, kan begitu. Atau bisa nanti keruh dan terbentuk endapan. Nah, terbentuk endapan ini ketika dia zat tersebut sudah lewat titik jenuhnya, begitu, ya. Sudah lewat titik jenuh, namanya itulah yang disebut dengan terbentuknya endapan, ya. Nah, biasanya dia lewat titik jenuh, maka dia tidak larut lagi dalam air. Nah, itulah yang akan membentuk endapan. Nah, jadi garam ketika kita tambahkan lewat titik jenuhnya, dia akan membentuk endapan sehingga tidak larut lagi di dalam air. Oke, nah. Jadi ya. Untuk materi kita, ya, kemungkinan minggu depan lah, ya, kita akan masuk ke ini perhitungan untuk pH-nya. Minggu depan apanya? Oh iya. Ya, karena materi kita kan ininya nggak banyak lagi nih materinya, kan. Iya, ini masuk ujian, ya. Nah, di sini ada contoh soal, ya, contoh soal. Nah, ini soalnya serasa nggak terlalu susah ini, ya kan. Coba lihat soal nomor 1, ya. Untuk soal nomor 1, sebanyak 4,35 mg Ag2 CrO4 dapat larut dalam 100 ml air. Nyatakan kelarutan Ag2 CrO4 dalam mol per liter. Nah, jadi seperti ini, ya. Untuk soal nomor 1 kan belum ini, ya kan. Belum kita ini kan. Nah, coba, ya, untuk soal nomor 2 dulu lah, ya. Soal nomor 2. Tuliskan persamaan tetapan hasil kali kelarutan untuk garam BaCO3 dan Ba3PO4 2 kali. Nah, berarti kalau ini gimana? Kalau untuk soal nomor 2. Nah, berarti kalau untuk soal nomor 2 ini, ya, itu yang dilarutkan dalam air adalah siapa? BaCO3, kan gitu.
BaCO3. Ini kalau kita ionisasi jadi apa? Jadi Ba2 plus CO3 2 min, kan begitu? Ba2 plus CO3 2 min, kan begitu? Jadi Ba2 plus tambah CO3 2 min. Nah, berarti nanti ya ya ini kan Ba2 plus. Kalau kita uraikan kan jadi Ba2 plus. Kemudian ini jadi CO3 2 min, kan begitu? Nah, jadi kalau misalkan nyari nilai KSP-nya, berarti KSP sama dengan gimana? Konsentrasi Ba dikali konsentrasi CO3, kan begitu? Ya kan? Bisa kan? Nomor 2 ini kan? Konsentrasi Ba dikali konsentrasi CO3 ya. Kemudian kalau untuk Ba3PO4 2 kali ya Ba2 plus ditambah dengan PO4 3 min, ya betul ya. Ba2 plus ditambah PO4 3 min. Nah, koefisiennya Ba berapa? Ba berarti koefisiennya, nah gimana itu? Coba Ba berarti koefisiennya berapa? Ya 3Ba2 plus tambah 2PO4 3 min, kan begitu? Nah, berarti nanti untuk mencari KSP-nya rumusnya apa? Ya, konsentrasi ion Ba2 plus pangkat berapa? Pangkat 3 dikali konsentrasi PO4 3 min pangkat 2, ya kan? Nah, itu untuk yang nomor 2 ya. Jadi nanti coba dikerjakan. Kemudian yang nomor 3 gimana ini kira-kira? Nah, ini ya, perhatikan ya. Jadi ini yang nomor 3, ini yang ditanya adalah kelarutannya. Nah, perhatikan ya. Ini untuk yang nomor 3 ini yang ditanya adalah kelarutannya. Nah, jadi perhatikan ya. Kita buka ke slide yang ke ini ya. Nah, jadi kalau misalkan kelarutannya yang ditanya, kelarutannya yang ditanya. Oke. Kalau misalkan kelarutannya yang ditanya itu ya. Jadi kelarutannya itu ya berbeda dengan konsentrasinya. Nah, ini dia kenapa Ustaz langsung masuk ke soal ya. Karena di sini nanti agak bingung ya. Kalau misalkan konsentrasi itu nanti kalau kelarutannya itu dia berbeda ya. Jadi di sini ya KSP itu bisa juga rumusnya ya, selain hasil kali konsentrasi ion-ion dalam keadaan jenuh dipangkatkan koefisiennya, juga bisa dia itu adalah hasil kali kelarutan ya, kelarutan suatu ion dalam keadaan jenuh. Nah, jadi selain konsentrasi juga kelarutan ion tersebut dalam keadaan jenuh. Nah, jadi kalau dia kelarutannya itu dia tergantung dari koefisiennya. Nah, jadi tergantung dari koefisiennya. Nah,
Jadi di sini kalau misalkan kelarutan daripada garamnya misalkan adalah S. Nah, kelarutan itu simbolnya adalah S. Ya, kelarutan itu simbolnya adalah S. Nah, jadi kelarutan suatu ion itu dipengaruhi oleh koefisiennya. Nah, jadi koefisiennya ini ya. Nah, nanti jadi kalau misalkan KXAY misalkan ini kita larutkan ke dalam air, maka dia akan membentuk XKY plus kan begitu, XKY plus. Nah, jadi di sini kalau misalkan kelarutan daripada garamnya adalah S, maka di sini koefisien daripada ion tersebut ya itu mempengaruhi kelarutan daripada ion tersebut. Maka di sini XS. Inilah dia kelarutan untuk untuk ion K. Kemudian kelarutan untuk ion A ya, kelarutan untuk ion A, ion negatif ini ya, itu adalah YS. Nah, jadi nanti ya di soal kalau misalkan yang ditanya adalah kelarutan ya, maka di situ kita gunakan rumus ya, yang di bawah ini ya kelarutannya itu dipangkatkan dengan koefisiennya lagi begitu. Nah, jadi di sini kalau misalkan yang ditanya kelarutan ya, XS berarti KSP AXAY, berarti nanti di sini ya kalau misalkan yang ditanya kelarutannya nanti adalah diketahui kelarutannya misalkan, berarti rumusnya adalah X ya, X itu XS pangkat X dikali YS pangkat Y. Nah, seperti itu dia. XS pangkat X dikali YS pangkat Y. Nah, ini bukan simbol kelarutan ya, bukan simbol konsentrasi ya, tapi kelarutan. Nah, jadi kalau dia kelarutan itu dia adalah S simbolnya. S itu adalah simbol kelarutan. Berarti XS itu pangkat X. X-nya ini masuk ke dalam masuk ke dalam kelarutannya, hasil kali kelarutannya begitu ya. Nah, Y-nya juga masuk ya, Y-nya ya berarti YS itu masuk ke dalam hasil kalinya begitu. Kalau misalkan di sini 2 berarti nanti 2 kali kelarutannya, 2 kali S kan begitu. Kalau misalkan di sini 3 berarti nanti di sini masuk 3S kan begitu. Pangkat 3 begitu. Nah, jadi kalau dia kelarutan, koefisiennya ini berpengaruh terhadap kelarutannya begitu. Nah, inilah dia rumusnya. Nah, jadi langsung jadi kalau misalkan dari data dari data kelarutannya itu nanti bisa kita tarik akar. Karena kan nanti di sini misalkan nanti dapatlah misalkan sini hasil kali kelarutannya misalkan 4S pangkat 2. Nah, 4S pangkat 2. Nah, kan bisa kita cari nilai S dari KSP-nya gitu kan. Berarti kalau misalkan 4S pangkat 2 berarti akar dari KSP per 4 ini nanti 2 kan begitu. Nah, jadi coba kita lihat di contoh di soalnya, di latihannya. Nah, jadi kalau misalkan di sini KSP-nya diketahui, tentukanlah kelarutan Ag2CrO4. Nah, jadi caranya seperti yang Ustadz buat tadi ya, yang seperti yang di rumus tadi kan begitu. Jadi di sini kita uraikan dulu Ag2CrO4-nya begitu. Ag2CrO4-nya itu kita uraikan terlebih dahulu. Maka nanti akan membentuk apa? 2Ag plus tambah CrO4 2- ya kan begitu. Nah, jadi setelah dia terionisasi, nah berarti nanti bisa kita buat di bawahnya itu kelarutannya. Berarti kalau kelarutan Ag2CrO4 itu adalah X, misalkan S ya. Nah, berarti nanti ion Ag berarti nanti 2S kelarutannya begitu. Ion Ag 2S, kemudian CrO4 ini berarti kelarutannya adalah S. Kenapa? Karena satu koefisiennya.
Jadi kelarutannya itu dikalikan dengan koefisiennya. Nah, jadi setelah nanti dapat kelarutannya, ya, kelarutan dapat, untuk mencari KSP-nya, itu kita kalikanlah. Berarti 2S tadi Ag-nya ya. 2S, kelarutan ion Ag-nya 2S, kita pangkatkan lagi dengan koefisiennya, begitu. Kita pangkatkan lagi dengan koefisiennya, berarti 2S kita pangkatkan dengan 2 dikali dengan CrO4, itu kan tadi S kan begitu, berarti S pangkat 1, berarti 2S pangkat 2, berarti 4S pangkat berapa? 4S pangkat 2 kali S, berarti nanti jawabannya adalah 4S pangkat 3. Nah, dari data KSP-nya, berarti KSP sama dengan 4S pangkat 3 kan begitu, 4S pangkat 3. Nah, dari situ bisa kita cari nanti nilai S-nya. Kita akarkan KSP-nya, kita bagikan dengan 4, berarti 4 akar, berarti KSP per 4 akar 3. KSP-nya adalah 2,4 kali 10 pangkat min 12. Nah, berarti nanti bisa dicari ya, bisa dicari berapa nanti harga kelarutannya atau S-nya begitu ya. Nah, jadi itulah dia untuk nomor 3. Kemudian untuk nomor 1 ya, untuk nomor 1 itu untuk nomor 1 ini Ustaz rasa bisa dicoba lah ya. Hampir sama rumusnya dengan yang nomor 3. Tetapi di sini dia menggunakan yang namanya itu menggunakan yang namanya itu ini ya. Menggunakan yang namanya itu konsentrasi ya, konsentrasi. Nah, jadi coba dikerjakan nomor 1, 2 dan 3 ya. Nomor 1, 2 dan 3. Nanti ini untuk PPT-nya itu akan Ustaz kirim ke grup ya. Jadi ini coba dikerjakan nomor 1, 2 dan 3, ya dapat nilai lah. Suhunya enggak dipakai ya. Bisa dikerjakan kira-kira. Nanti kalau misalkan dicoba-coba ya dulu ya. Coba-coba ini nanti akan kita bahas juga nanti di pertemuan berikutnya ya. Tetapi sudah hubungan antara pH dengan KSP ya. Nah, ini untuk soal nomor 1, 2 dan 3 coba dikerjakan dulu ya. Nanti dikumpulkan paling lama itu sebelum pertemuan berikutnya lah ya. Ini dikerjakan, oke. 1, 2 dan 3. Nanti ini untuk PPT-nya akan dikirimkan juga ke grup ya. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga bisa dimengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.